Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bibit alpukat yang terhambat pertumbuhannya atau stagnan dan terkena penyakit. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Kendala dalam pembibitan sangatlah banyak. Untuk bibit alpukat yang kerdil atau stagnan, biasanya ada beberapa faktor yang menyebabkan itu terjadi. Di antaranya, bibit terserang hama akar. Bibit terserang hama di dalam akar sehingga pertumbuhan akar terhambat, sedangkan akar dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tanaman yang semakin hari semakin besar. Kalau yang di sini ini dikarenakan ada uret di dalamnya. Nah, jadi pohonnya ya berindil kayak gini. Jadi kurang bagus. Bibit terkena jamur dan bakteri. Bibit terkena jamur dan atau bakteri yang menyerang batang atau tangkai akar, bahkan daunnya, bisa menyebabkan kematian untuk si bibit. Kesalahan kinerja petani. Kesalahan pembibit dalam media tanam. Kesalahan pembibit yang kurang mencampurkan pupuk di dalam media tanam polybag sehingga tanaman tidak ada suplai makanan, atau setelah beberapa bulan akan habis sehingga pertumbuhan pun terhambat. Untuk penanganan bibit yang terkena bakteri ataupun jamur ataupun yang terserang hama, kita bisa menanggulanginya dengan obat-obatan yang tersedia di toko pertanian setempat. Jika kalian tidak tahu untuk obat-obatannya, silakan klik pojok kanan di sini. Untuk penanganan bibit yang stagnan atau tidak berkembang karena kesalahan petani yang tidak memasukkan rabuk kandang yang cukup, kita harus mengganti media tanamnya yang baru. Ini tanaman yang kita sambung ternyata daunnya yang muda itu sudah menguning. Nah, ini dikarenakan ini kurang pakan. Jelas ya, kurang pakan. Dan juga ini kesalahan buat dulu-dulunya yang penjual siling itu tidak memasukkan rabuk kandangnya kisaran 50 banding 50 untuk tanamannya. Jadi di dalam counter bagnya itu kekurangan makanan, akhirnya jadi pertumbuhannya jadi stagnan kayak gini alias jadi kerdil. Nah, untuk mengatasinya kita memerlukan penggantian dari polybag sendiri. Nanti kita perlihatkan untuk dalamannya, untuk akarnya itu kayak gimana. Nah, nanti kita bisa membandingkannya. Nah, untuk kalian pembisnis siling, ini kita beli dari luar. Tapi ternyata silingnya itu tidak bagus. Nah, kenapa silingnya tidak bagus? Sebetulnya yang tidak bagus itu ininya, dalamannya ini. Ini untuk polybagnya atau media tanahnya itu kurang rapuh, akhirnya menjadi seperti ini. Kita sambung ini semuanya gabes atau ngapas. Kita tunggu ini untuk perbaikan agar kita tidak rugi. Jadi tolong perhatikan untuk rumusan dari percampuran dari tanah polybagnya ini harus benar, jangan seenaknya aja. Karena apa? Kalau rabuknya ini sudah habis, ya jadilah seperti ini. Jadi kurang untuk pertumbuhannya kurang. Kita sambung ternyata dalamnya ini gabes semua. Jadi kalau mau disambung itu tidak akan berhasil, atau mungkin windranya akan berhasil tapi cuma 20%. Tapi setelah 20% itu mungkin akan berhasil, ini akan menjadi seperti ini. Perkembangannya terhambat, semuanya terhambat. Nah, untuk perbaikannya kita harus mengganti polybagnya. Nah, polybagnya sendiri itu kita memerlukan biaya lagi. Jadi kalau kalian mempunyai bisnis siling, tolong diperhatikan karena kasihan untuk konsumen juga. Nah, kayak gini. Yuk, kita akan buktikan ya. Ini pertumbuhan akarnya juga sedikit nggak normal gitu, jadinya pohonnya besar tapi daunnya sedikit. Dan kita telat untuk penanganan. Nah, lihat nih, cuman kayak gini, nggak banyak. Nah, tangannya mas, coba kayak gini ya, sedikit saja. Nah, kita akan menggantinya. Nah, caranya untuk media tanah yang tadi
dikeluarkan, kita campurkan dengan media tanah yang ini. Karena untuk perabukan yang ini dan juga seedlingnya kita lebihkan, jadi tinggal dicampurkan aja, terus kita masukkan lagi ke polybag. Nah, ini harus dipadatkan biar konsentrasi airnya tidak berlebih, jadi akar itu enggak busuk. Yang sudah kami ganti ya untuk media tanahnya. Nah, ini media tanahnya dan ini sudah mulai bagus lagi daunnya. Kemarin ini tuh kuning, menguning, tapi ini masih ada sedikit kuning ya di sini ya. Di sini ada sedikit kuning, tapi udah menghijau lagi. Alhamdulillah. Untuk media tanahnya, kita mempunyai perbandingan 40 untuk tanah dan 60 untuk rabuknya. Dikarenakan kita akan mengeluarkan tanah yang ada di polybag dan akan mencampurkannya sehingga perbandingan menjadi 50:50. Setelah media tanahnya diganti, jangan lupa untuk penyiraman. Fungsinya agar media tanah basah dan juga memadat secara alami. Nah, tadi itu adalah pembahasan dari kami untuk mengatasi bibit alpukat yang stagnan atau alpukat yang tidak baik untuk pertumbuhannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabatmu agar sahabatmu tahu apa yang kamu tahu. Silahkan juga kunjungi channel kami di sini. Akhir kata, jika ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam botanikal.